nggak mau ngomong kalau cuma angka-angka ini soal Papua, soal apa, saya bilang nggak, saya nggak gitu semangat Pak, karena saya pikir akar segala persoalan kita adalah kita nggak punya pejabat yang cinta negara, yang cinta rakyat. Kita paksa semua pejabat itu korup, paksa semua pejabat melanggar gratifikasi, kita ini jadi munafik. Nah kenapa kita nggak mau bikin sistem gaji baik, lalu kita terapkan undang-undang nomor 7 tahun 2006, itu hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Ada prinsip illicit enrichment di sana. Ketika kekayaan pejabat bertambah tidak wajar, kita bisa sita buat negara, Pak. Nah, saya yakin PNS-PNS kita dan TNI-TNI yang jujur atau profesional yang jujur akan jadi orang paling berpotensi untuk menjadi kepala daerah. Pengusaha pun akan takut, Pak, ketika diperiksa pajak yang dia bayar dengan harta yang dia punya, dengan biaya hidup. Kan kita ada LHKPN segala macam. Jadi pasti orang takut. Tapi kita tidak mau seperti sekarang juga, Pak, memeriksa orang yang lama-lama, Pak. Jadi artinya ini adalah rekonsiliasi kita, harus ada satu titik seperti IKTP. Jadi jangan terus menerus ributin ini, ributin apa. Harus ada sesuatu yang sudah kenyang, sudahlah rezeki dia. Tapi kita mulai babak baru. Kalau negara ini, Pak, Bapak cuma kotak-katik mengatakan korupsi, setengah dari kepala daerah itu karena habis uang banyak. Saya bilang tidak. Bapak, saya berani taruhan apapun, Pak. Nanti dipilih DPRD pun lebih gila lagi mainnya, Pak. Sekarang masih ada sedikit cari muka. Nanti kalau DPRD kita betul-betul nggak peduli siapapun, dan ini akan terus naik. Soal wakil nggak ada, saya kira kita bisa diskusikan. Tapi kalau Bapak mengasumsikan bahwa persoalan korupsi sekarang karena dia habisin uang banyak, nggak betul, Pak. Yang bukan duit dia, Pak. Malah ada calon-calon kepala daerah yang cari untung, Pak. Itu pengusaha yang gila SDA, Pak. Saya kenapa bisa tahu? Begitu pasca reformasi sampai peristiwa Mei, kami kan anak Trisakti, Pak. Kita spot dana, Pak. Lalu tahun 99 pemilu pertama kita spot PD Perjuangan, Pak. Kita tahu persis. Lalu sampai 2003 saya ikut partai baru, Dr. Sarir. Saya ikut verifikasi bagaimana oknum KPUD memeras partai baru. Kalau Anda termasuk rakyat juga memeras supaya Anda bisa lolos. Lalu 2004 saya ikut pemilu, Pak. Bagaimana pemilu waktu itu masih udah mulai orang-orang DPRD yang dulu ada yang mantan preman udah bisa nyogok-menyogok, itu 2004. Rakyat udah meres. Lalu 2005 saya ikut pemilu kada pertama kali, itu masih bagus, Pak. Belum ada LSI yang mempermainkan. Belum ada survei-survei yang mempermainkan. Saya mungkin satu-satunya calon bupati yang tercatat di KPUD seluruh Indonesia tidak memanfaatkan satu pun jadwal kampanye. Dan tidak ada bagi baju kaos, Pak. Itu saya lakukan, Pak. 2007 saya ikut pemilu kada lagi di Babel. Yang DPT isi tangan semua, Pak. Pakai cara mati lampu, tidak pernah kertas suaranya diperiksa mana asli mana tidak asli. Akhirnya sampai jam 7 malam menang 7.000. Komisaris utama, saya hanya berusaha menutupi celah toh. Saya tanya sama direktur-direkturnya, kenapa kita harus impor BBM? Jawabannya sederhana, kilang kita nggak cukup. Benar tidak cukup? Memang nggak cukup toh. Oke. Kenapa kilang kita nggak cukup? Udah lama nggak bangun kilang. Kenapa impor minyak mentah juga? Karena 30 tahun tidak ketemu cadangan besar juga. Oke, kalau gitu berarti ini satu hari butuh berapa? Kita mungkin defisit 800.000 barrel. Oke, kalau gitu kenapa tendernya tiap 3 bulan? Soalnya kalau tender panjang nanti ada pemain yang iri dong, cuma dikuasai satu orang gitu loh. Ya kalau gitu gampang caranya, saya bilang taruh di e-katalog LKPP seperti saya lakukan di Jakarta dulu. Di halaman LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, ada halaman khusus DKI punya pengadaan barang. Nah saya ngomong sama LKPP, Pak Hendi, setuju, sambut dengan baik. Karena langsung volume transaksi di LKPP akan naik puluhan ratusan triliun. Capai target dong. Kalau gitu kasih satu halaman khusus Pertamina. Oke. Tapi orang Pertamina ngeyel ini kerjainnya. Nah, dari mana patokan harganya? Sederhana saya bilang. Kita tiap bulan Menteri SDM itu menerbitkan harga minyak mentah Indonesia. Indonesia Crude Price. Untuk menghitung bagian pemerintah yang dibeli dari KSO atau Pertamina lah. Ya sudah, tinggal umumkan ke seluruh dunia. Siapa yang punya minyak mentah, harganya tidak melebihi harga ICP, taruh di negeri Indonesia, maka Pertamina jamin langsung beli. Ya,
Ahok pernah 3 tahun menjabat menjadi komisaris utama. Tetapi, apakah komisaris utama itu punya fungsi untuk pemecatan? Tidak. Apakah Ahok diam saja komisaris utama? Tidak juga. Ahok sudah bersuara. Ahok sudah mengatakan ke publik, termasuk kasus tentang ini, Ahok sebenarnya sudah sampaikan. Kasus Lipa Siahaan. Tetapi, Ahok sudah mengajukan bahkan kepada Presiden dan kepada Menteri, yaitu Erick Thohir, supaya Lipa Siahaan ini dipecat. Bahkan si Lipa ini salah satu yang menjabat. Ya, yang menjabat 5 jabatan di Pertamina. Ya, ini sudah pernah dibongkar Ahok. Tapi bagaimana? Apakah ini ditindaklanjuti? Tidak. Sampai Ahok mengatakan, ya wajar mereka tuh ngeyel kepada saya. Wajar saya tidak asal maki-maki. Ya, siapa di belakangnya? Itu bahasa Ahok. Ya, setiap hari sebenarnya Lipa ini sudah sering maki-maki Ahok. Ya, sudah tahu kasus ini sebenarnya. Tetapi, apakah kemarin itu atau Ahok komisaris utama melaporkan kepada aparatur hukum? Tidak etis dia melaporkan ke aparatur hukum kalau dia masih komisaris utama. Ada etika di situ. Tetapi, Ahok mundur loh. Karena dia tahu dia hanya dibikin di situ sebagai tunggu aja. Dia mundur dari pusat utama. Ya, dia mundur loh. Sampai Ibu Megawati marah waktu itu, kenapa mundur? Kamu nanti gak ada kerjaan, gak ada ini, gak ada ini. Dia tak peduli. Ngapain saya makan gaji buta? Kalau saya membiarkan ini dan omongan saya tidak didengarkan, lebih apa saya mundur? Itu loh. Jadi Ahok bersedia dia untuk dipanggil ke Kejaksaan Agung sebagai saksi untuk membongkar kasus ini terang-benerang. Menjadi pertanyaan kita, apakah Presiden sekarang ini Pak Prabowo berani mengungkap ini terang-benerang? Saya masih pesimis. Kenapa pesimis? Kasus tentang Esa Dewi aja pagar laut. Hanya korbannya kades kohort setingkat kades bos. Apalagi tentang kasus ini. Ini luar biasa, nggak ada kades di sini terlibat. Ini yang terlibat titipan semua ini. Titipan apa semua ini. Ma Dewa semua ini. Sebab itu, makanya Ahok berkata apa? Indonesia tidak perlu macan sirkus. Itu bahasa Ahok. Indonesia tidak memerlukan macan sirkus. Itu kritikan tajam. Indonesia perlu macan yang betul-betul mampu untuk mengoyak ini semua kasus-kasus korupsi ini. Bukan macan sirkus. Jadi itu bahasa Allah. Jelas itu loh, Bang. Ya, berarti Indonesia tidak perlu macan Asia.